Berjumpa lagi kita di mata kuliah Dasar-Dasar Akuntansi 2 dengan materi utang obligasi. Mana obligasi ini merupakan salah satu contoh dari utang jangka panjang. Ilustrasi soal yang akan dibahas pada kali ini, di situasi ini pada tanggal 2 Januari, PT Bulan Bintang menerbitkan obligasi periode jangka panjang. Maka itu disebut obligasi ini adalah liabilitas jangka panjang. Jadi liabilitas itu terdiri dari yang jangka pendek, yang umurnya 1 tahun ya, di bawah 1 tahun gitu. Ada juga yang jangka panjang. Ini biasanya lebih dari 1 tahun. Contohnya salah satunya obligasi yang akan kita bahas pada hari ini. Di mana di obligasi ini PT Bulan Bintang dia menerbitkan. Artinya kalau kita melihat situasinya ada kata-kata menerbitkan, ini artinya dia sedang meminta atau mencari dana utangannya. Jadi si PT Bulan Bintang ini dengan alasan mungkin kekurangan dana atau modal kerja di perusahaannya, dia menerbitkan obligasi jangka panjang dengan harapan ada orang yang membeli obligasi ini sehingga dia menjadikan berhutang kepada orang yang membeli obligasi tadi. Nanti yang membelinya ini, yang membeli obligasi yang dijual oleh, yang diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, ini adalah perusahaan yang memberikan utangan. Ya. Jadi dia nanti memberikan sejumlah uang kepada PT Bulan Bintang atas penerbitan obligasi atas pengakuan nanti setelah dibeli PT Bulan Bintang mengakui bahwa dia punya utang kepada yang membeli obligasinya. Nilai nilai nominal atau nilai pari obligasi yang diterbitkan itu 500 juta. Tingkat suku bunganya pada saat di nilai parinya ini nilai nominal adalah 8%. Pada saat dia terbitkan, dia menjual obligasinya dengan harga di atas nominal, artinya di atas 500 juta. Dicontohkan di sini PT Bulan Bintang menerbitkan obligasi yang dijual sebesar 535 juta. Dengan penerbitan di tanggal 2 Januari ya, tahun 2015, ini nanti akan jatuh tempo di 31 Desember 2024. Ini jangka waktunya kalau teman-teman hitung ini kurang lebih 10 tahun. Tingkat suku pasar obligasi yang sejenis pada saat dijual itu 7%. Selanjutnya, terkait adanya utang obligasi ini, di mana utang nanti pasti ada kewajiban liabilitas bunga. Kesepakatan bunga dibayarkannya itu 2 kali dalam setahun. Artinya kalau kita punya garis bilangan seperti ini, misalnya dalam tahunan, nanti dia 2 kali dalam setahun. Misalnya di sini, ini misalnya Januarinya, jadi misalnya Desember, ya. Nah dia di tengah-tengah nanti ini ada dua, Januari dan Juli. Jadi nanti dia bayarnya di sini pertama, di sini kedua, di sini lanjut lagi ketiga, dan seterusnya sampai sampai dia akhirnya periode jatuh tempo 31 Desember 2024. Jadi bunga dibayarkan 2 kali ini berarti kalau dia obligasinya 10 tahun berarti nanti di tahun tersebut masing-masing tahunnya 2 kali, 1 Januari dan 1 Juli. Untuk menghitung amortisasi, nah ini amortisasi ini dia tergolong agio karena dijualnya di atas nominal. Timbullah agio. Kalau misalnya dia jualnya di bawah nominal, artinya sini misalnya 400-an, itu nanti diskonto atau disagio. Untuk menghitungnya ini diilustrasikan soal disarankan menggunakan metode suku bunga efektif.
Selanjutnya dari informasi soal yang ini, yang telah kita bacakan tadi, kita coba analisis. Ada permintaan dari soal yang pertama, buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk penerbitan. Berarti ini adalah tanggal 2 Januari 2015. Selanjutnya ketika sudah jurnal, hitung amortisasi dengan menggunakan tabel amortisasi. Selanjutnya buat jurnal untuk utang bunga di 31 Desember. Artinya ini di tahun pertamanya sejak penerbitan. Selanjutnya jurnal untuk pelunasan di akhir tahun terakhir atau jatuh tempo. Lanjut, langsung saja coba kita bahas satu persatu. Untuk pertama yang poin A, ayat jurnal diperlukan untuk penerbitan. Berarti ketika dia menerbitkan obligasi, seperti yang kita bahas tadi, dia akan mencari sumber dana utang. Sehingga ketika ini dibeli, yang hasil obligasi penerbitannya dibeli, akan muncul dana utangan. Maka dia sini menerima kas. Senilai 535 juta. Sisi lainnya ketika ada yang beli, berarti timbul utang. Karena dia dibeli, ada uang kas yang disetorkan, masuk ke kas, debit, dan ada muncul penambahan di kredit atas utang obligasi senilai nominal. Ini nominalnya 500 ya. Itu ya. Selanjutnya, untuk supaya balance ini, ada sisa yang harus jurnal adalah terkait agio, yaitu selisih dari penjualan sama nilai nominal. Penjualan di atas nilai nominal 535 lebih besar dari 500. Yang pertama sudah kita lakukan penyelesaiannya, yaitu jurnalnya kas. Ini dasarnya karena menerima utangan, karena yang penerbitan obligasi dibeli sebuah perusahaan. Muncul kewajiban di akun utang obligasi 500 juta sesuai nominal. Muncul selisih agio 35 juta. Selanjutnya, untuk kebutuhan jurnal, kita harus analisis berapa sih beban bunga yang dibayarkan. Teman-teman harus siapkan kolom nih periodenya berisi tahun yang sudah dibagi dua kali dalam setahun, yaitu ada Januari, ada Juli. Kolom berikutnya bunga yang dibayar dengan suku bunga 4% ya. Karena di setahunnya 8, karena dia bayarnya dua kali, berarti dalam satu periodenya, Januari sampai Juli, atau yang pertama 1 Januari, terus yang kedua 1 Juli, itu harus dibagi dua. Karena pembayaran dua kali, berarti 8 dibagi dua, sehingga yang nanti jadi perhitungan adalah 4%. Kolom berikutnya adalah bahan bunga. Ini juga karena periode setahun ada dua kali, maka bunganya dibagi dua. 7 dibagi dua, 7% dibagi dua menjadi 3,5%. Kolom berikutnya adalah amortisasi, jumlah yang akan diamortisasi terkait agio dan nilai buku di kolom berikutnya. Kita mulai dari tanggal penerbitan yaitu 2 Januari 2015. Dari sini kita kosongkan terdulu yang bunga dibayar, bahan bunga dan amortisasi. Kita mulai dari nilai buku awal, yaitu nilai buku pada saat penjualan. Coba kita kasih warna, saya kasih warna, ini kita mulai dari sini, start dari sini. Selanjutnya untuk periode berikutnya, Januari sudah, lanjut ke Juli, karena di sini secara ilustrasi dia periodenya ditetapkan 1 Januari dan 1 Juli. Habis Januari, kita lanjut ke bulan Juli. Nah, di sinilah kita mulai menghitung bunga yang dibayarkan dengan rumus seperti berikut, yaitu bunga yang sudah di setahun dikondisikan dua kali pembayaran, 4%, dikali dengan nilai nominal, dapat 500 juta, dikali 4% sama dengan 220 juta. Nah, untuk bunga dibayarkan ini adalah sama sampai ke bawah. Tadinya misalnya ini masih kosong, teman-teman tinggal drag aja nih sini ya, ke bawah. Ininya, nah, seperti itu ya. Coba saya kosongkan dulu. Nah, yang berikutnya adalah menghitung bahan bunganya dengan rumus 3,5% dikali nilai buku di periode sebelumnya. Karena ini periode pertama yang 535 ini, maka dikali 535. Dapatlah 18725. Ini saya nolkan dulu supaya terlihat prosesnya ya. Selanjutnya bunga amortisasinya yang akan kita hitung berikutnya. Tadi bahan bunga sudah, bunga dibayar sudah. Amortisasinya adalah selisihnya dari bahan bunga, dari bunga yang dibayarkan.
nanti dikurangi beban bunga. Nah, hasilnya 1275. Sehingga amortisasi ini nanti mengupdate nilai buku obligasi sehingga diselisihkan 535 dikurang 1275 menjadi 533,725. Nanti teman-teman dari sini langsung di drag ke bawah, jangan lupa dikasih dolar supaya tidak bergerak. Ini angkanya yang menjadikan sumber linknya 4 dikali sama yang 500 juta. Kalau sudah dikunci dengan dolar ini di depan belakang dari link kolomnya, ini D sama E, depan belakang kasih dolar, baru di copy ke bawah di drag sampai akhir periodenya. Selanjutnya yang bunga juga demikian, ini yang untuk sebagai acuan perhitungan 3,5% ini dikasih dolar. Namun yang nilai buku karena mengikuti periode sebelumnya ini tidak usah dikasih tanda kuncian dolar ya. Selanjutnya kita tinggal tarik nih sini, tarik ya. Nanti di sini agionya juga demikian adalah kurang dari hasil pengurangan bunga dibayar dengan bahan bunga. Jadi teman-teman bisa drag nih, ini ya, seperti ini. Nilai bukunya juga nih, teman-teman tadinya misalnya ini belum ada, tinggal di drag aja. Nih kita drag ya, drag. Nah seperti itu. Kita cek di akhir jatuh temponya, kita cek nih nilai bukunya ini harus sama dengan nilai nominalnya 500 juta. Di sini kejadiannya adalah masih ada selisih karena hasilnya bukan 500 juta, nah kan 498, 943, 406. Nah, ketika terjadi seperti ini memang tidak bisa langsung angkanya sama persis bulat dengan 500 juta. Nah, di sini perlunya penyesuaian di beban bunga di kolomnya E ini di periode terakhir tentunya di sini. Jadi ini nanti teman-teman harus bisa nyari selisihnya dulu nih 500 juta misalnya di nominalnya dikurangin yang sudah dicatat 498. Nah, ini harus sama dengan nominal, berarti selisihnya harus dibebankan. 1056, 594 teman-teman di sini tambahkan aja. Dikasih tanda kurung dulu untuk memudahkan perhitungan yang awal, baru ditambah di luar kurung tutup. 1056 diketik 594. Otomatis bahwa nilai buku di akhir jatuh tempo menjadi 500 juta, sama dengan yang nominal di awal diterbitkan. Nah, ketika ini sudah benar tabel amortisasinya sudah betul, sudah sesuai dengan nilai buku akhirnya, selanjutnya di jurnal sesuai dari soal poin C, buatlah jurnal untuk mencatat utang bunga 31 Desember dan sebelumnya 1 Juli terkait pembayaran bunga. Kita mulai dari 1 Juli, ya. Jika pembayaran bunga di 1 Juli itu adalah di baris yang kedua nih, periode kedua. Yang pertama kan 2 Januari itu 1 Juli. Nilai ini nanti mengambil dari barisan di sini, baris 1 Julinya. Mari kita coba lihat ya. Pembayaran bunga nanti debetnya pasti beban bunga karena bunga bertambah dan ada kredit kas. Nah, selisihnya ini nanti yang harus disesuaikan sebagai agio. Ini kan lebih besar kas 20 juta, beban bunga 18, sisanya masuk agio. Dari mana angkanya? Ini adalah angka dari baris kedua tadi. Kalau teman-teman lihatnya nih, beban bunga 18.725, agio obligasinya adalah sebelahnya, 275, dan ini adalah kasnya di kolom bunga dibayar. Selanjutnya tanggal 1 ketika pembayaran bunga dan amortisasi sudah 1 Juli, selanjutnya dia ilustrasi meminta yang poin C, jurnal mencatat utang bunga dan amortisasi 31 Desember di akhir tahun 2015. Kita lihat range di sini 31 Desember berarti sama dengan 1 Januari di 2016 karena prinsipnya adalah saldo akhir periode yang lalu merupakan saldo awal periode sekarang. Nah, dari angka ini, teman-teman masukkan lagi di jurnal seperti ini. Beban bunga, agio bunga, dan utang bunga. Dengan angka 18.680, ya, sesuai kolomnya beban bunga, agio obligasinya di sebelahnya 1319, selanjutnya utang bunganya 20,
juta di baris 31 Desember 2015 atau 1 Januari 2016 senilai 20 juta. Untuk yang jurnal 31 Desember sudah, 1 Juli sudah. Selanjutnya di poin D, jurnal yang dibutuhkan adalah pelunasan obligasi 31 Desember 2024. Maka dengan sendirinya dengan lunasnya utang obligasi yang tadinya pengakuannya di kredit akan berpindah sepenuhnya di debit menilai nominalnya yang awal 500 juta. Sebelumnya kan kalau kita lihat dari jurnal yang penerbitan ini utang ada sebelah kredit nih ya, sebelah kredit. Tapi ketika dia sudah dilunasi dengan akun yang sama dan lain sama, dia akan berpindah di debit ya. Pindah debit dan dengan pelunasan pengeluaran kas senilai 500 juta. Demikian contoh ilustrasi utang obligasi dengan amortisasi agio. Sampai bertemu di materi berikutnya.